bentuk rangkaian low pass filter pasif. Ya. Nah, jadi langsung gini aja, nggak usah apa teori macam-macam, teorinya sudah pelajari sendiri. Dan nomor satu adalah seperti tugas ini ya, kerjakan untuk praktikumnya. Tentukan bentuk rangkaian low pass filter pasif. Berarti nanti ini gambar dari hasil browsing Anda. Ya, tentukan ini digambar di bawahnya ini. Kemudian yang kedua adalah tentukan rumus untuk low pass filter pasif. Dan buatlah cara pengukurannya. Buatlah rangkaian, buatlah gambar ya, gambar cara membuktikan kebenarannya. Kebenaran hasil rancangan. Ya. Jadi nanti Anda tentukan rumus untuk low pass filter pasif ya. Tentukan dulu FC sama dengan dan seterusnya ya. Dan buatlah gambar cara membuktikannya. Jadi Anda kan sudah temu rangkaiannya. Rangkaiannya misalkan seperti ini. Nanti di sini dikasih function generator ya. Kemudian outputnya ya. Ini ada output spektrum. Border plot ya, sama osiloskop. Ya, osiloskop ya. Border plot sama osiloskop. Nah, kemudian yang ketiga carilah atau rancang ya, rancang ya. Rancang LPF pasif ya, pada frekuensi cut off yang Anda tentukan. Ya, jadi frekuensi cut off-nya Anda tentukan. Ini dipakai 2 frekuensi cut off. Tentukan sendiri ya. Ini. Yang keempat ya, buktikan hasil rancangan. Rancangan dengan border plot dan border plot dan osiloskop. Ya, jadi Anda buktikan hasil rancangan. Yang pertama ada border plot sama satunya osiloskop ya. Yang kelima ya, gambar hasil rancangan. Gambar hasil rancangan terus dan berikan analisa dan kesimpulan. Ini. Berikan analisa dan kesimpulan. Ya, ini.
Jadi nanti ada dua gambar, ya. Satunya border plot, satunya adalah osiloskop. Nah, kemudian nanti frekuensi cut-off yang pertama, yang frekuensi cut-off yang kedua juga sama caranya. Nanti buktikan dengan border plot dan osiloskop. Berarti ada berapa? 4 gambar. Ya. Ada 4 gambar ya. Yang pakai border plot ya. Jadi ini saya buat lagi sebentar. Papan tulis ya. Ya, jadi nanti langkahnya seperti ini ya. Ini low pass filter ya. Sekarang saya akan jelaskan tentang low pass filter ya pasif ya. Jadi LPF pasif. Nah, itu nanti tampilannya LPF itu kan seperti ini ya. Ini kalau fungsi F ya. Di border plot itu ya. Nanti tampilannya seperti ini. Ini ideal ya, tapi kalau nggak ideal nggak apa-apa. Kira-kira seperti ini. Dan di sini min 3 dB ini, ya, sorry. Yang min 3 dB ini adalah frekuensi cut off. Ya. Kemudian nanti menentukan frekuensi cut off ya. Ini Anda coba dalam audio misalkan ya. Dalam audio katakanlah pakai 16 kHz ya, atau dan misalkan ini ya. Sekitar itu ya. Dan 18 atau 20 lah. Atau ya kira-kira 20 kHz. Ya. Kemudian nanti Anda rancang dengan frekuensi 16 kHz, R-nya berapa, C-nya berapa. Kalau pakai RC. Kalau pakai RLC ya, R-nya berapa, C-nya berapa, L-nya berapa. Nah, supaya bisa, misalkan rumusnya itu, saya tidak hafal, misalkan 1/2 pi RC misalnya. Ya. Berarti Anda menentukan FC-nya diketahui ini, ya, ini tidak harus 16 ya, sekitar itu. Maksudnya Anda tahu enggak nanti. Misalkan 16, saya pakai 16/20 ya. 16 berarti ini sudah diketahui. Kemudian R-nya juga saya ketahui. Ya, misalkan 100 kilo ohm. Ya, 100 kilo ohm. Berarti ada dua yang diketahui, ketemu C-nya. Kalau RC. Kalau RLC, berarti Anda ketahui dua ya. R sama L atau R sama C sama FC. Ya. Setelah itu Anda rangkai, kemudian diukur pakai border plot seperti yang pernah pada BPF itu. Ya. Kemudian kalau nggak pas, ya berarti Anda harus menambahkan. Contoh penambahkannya adalah variabel yang bisa dirubah. Misalkan pakai variabel resistor, variabel kapasitor, terserah. Begitu. Nah, nanti diharapkan Anda bisa mencapai ini. Misalnya seperti desain filter lah. Itu. Kemudian kalau pakai osiloskop, caranya adalah ini 16, berarti 16 kilo. Ya. Anda cari frekuensi yang di bawahnya. Jadi nanti di plot tabelnya adalah, ya, tabelnya nanti ketemu ini adalah nomor misalkan, kemudian ini frekuensi, dan yang sini adalah V atau amplitudo. Ya. Pada V sekian ya, jadi V-nya mulai misalkan kalau 16 harus di bawahnya kan ini. Harus di bawahnya. Mulai dari 0 enggak masalah. 0 nanti V-nya berapa. Kemudian kalau Hz kan terlalu kecil ya. Misalkan kilohertz ya. Kira-kira sudah terbentuk ini ya, sampai 10 data lah Pak. Dengan frekuensi sekian, V-nya berapa, frekuensi sekian, V-nya berapa.
sekian berapa ya. Caranya ngerancang seperti itu. Misalkan buat mulai dari 1 kilo, habis itu 2 kilo, 3 kilo, enggak apa-apa. Sampai terbentuk ini. Ya mungkin terbentuknya ya bisa halus, mungkin ini agak naik turun sampai diharapkan pada 16 ke atas itu dia teredam ya. Sehingga nanti Anda ngujinya adalah 16 ke bawah sama 16 ke atas. Karena cepat ya dipakai aja 10 ke bawah, 10 ke atas tidak masalah. Pokoknya sudah terbentuk, ya sudah. Dari tabel ini nanti Anda gambar di kertas milimeter, ya, di mana ini F, di mana ini adalah V, nanti di titik-titik. Tiap nilai di sini ini berapa, nilai di sini berapa, di tangga di sini kemudian digambar. Ditarik garis, akhirnya ketemu. Paham enggak? Paham? Pertanyaan? Pertanyaan silakan. Ini ketutupan ini Anda kalau. Pertanyaan? Silakan. Apa? Ditanya apa? Pertanyaan enggak? Hari ini lupa saja, nanti ikhlasnya setelah itu. Setelah pertemuan lagi. Kalau pakai suara enggak masalah, silakan. Enggak terlalu lama. Berarti untuk LP tadi dibuat. Ini saya boleh ya? Ini saya hilangi sudah dicatat ya? Ini sama ini sudah dicatat belum? Gimana? Saya hilangi ya? Saya del ya? Gimana? Nggak ada respon. Sudah ya, saya clearkan ya. Saya clear ya. Gimana Firman? Sudah clear. Ini nanti pertemuan lagi HPF. Dibuat laporan resminya dibuat. Laporan resminya ya tadi. Jadi setiap pertanyaan nomor 1 atau tugas nomor 1 bawa langsung jawab. Teorinya pakai yang kemarin enggak masalah. Ya. Pakai aja yang kemarin itu. Atau enggak usah teori, langsung nomor 1, 2, 3 seperti mengerjakan tugas atau mengerjakan kuis itu ya. Jelas? Ya, jadi di tabel untuk frekuensi sama tegangan tadi dipakai untuk mengerjakan yang osiloskop melalui pengukuran. Jelas? Ada tanya lagi? Rangkaiannya dicari sendiri ya, lewat googling. Terus frekuensi yang 2 frekuensi cut off tadi dibuat sendiri ya. Jadi Anda tahu kalau frekuensi cut off sekian berarti saya harus memberikan di tabel ke bawah sama ke atas seperti apa, berapa. Deadline-nya sama juga, minggu depan dikumpulkan. Sudah clear? Baik ya, sudah silakan selamat mengerjakan. Ini saya live dulu ya, karena saya mau pindah di lab. Ini saya di kantor pengadaan ini.